Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham yang selalu rutin saya bagikan di tiap minggunya. Dari Sabtu sore saya akan upload video ini, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Analisa ini berlaku untuk tanggal 13 sampai 17 Mei 2024 dan analisa ini merupakan updatean dari analisa sebelumnya. Dan pastinya yang sudah menonton video sebelumnya akan mengetahui alur dari analisa ini. Oke, sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh join menggunakan link yang ada di deskripsi karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, kemudian mendapatkan saham scalping, saham menu sore, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi jangan lupa join menggunakan link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari member yang gratis. Seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan seperti area buy, area stop loss, area target, dan akan diupdate untuk trading plan ini. Kemudian benefit yang kedua ada belajar analisa teknikal saham. Jadi akan diajarin nanti bagaimana menjadi seorang trader, swing trader, dan juga fast trader atau scalping yang profitable di IHSG. Kemudian ada juga konsultasi portofolio. Jadi teman-teman bisa konsultasi langsung kepada saya dan screenshot portofolionya untuk saya berikan analisa dari saya. Jadi jika berminat join Antek Saham Premium boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi juga. Antek Saham juga memberikan pilihan ya bagi teman-teman yang tidak ingin join atau belum punya biaya join ke Antek Saham Premium, boleh join ke pelanggan Antek Saham karena teman-teman juga akan mendapatkan benefit yang sangat bagus, yaitu mendapatkan konten eksklusif seperti saham-saham yang berpotensi dalam jangka panjang, seperti big banks dan saham yang lainnya sesuai request. Kemudian akan menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar, dan juga akan mendapatkan saham-saham menarik ya setiap harinya. Jika ada yang menarik, pasti akan saya share di sana, tapi tidak akan tiap hari. Jadi tergantung apakah ada saham-saham yang menarik pada hari itu. Jadi akan saya bagikan di sana jika ada yang menarik. Dan tentunya teman-teman akan mendapatkan benefit satu lagi, yaitu mendapatkan saham menarik setiap minggunya yang lebih menarik dari yang biasanya saya bagikan di gratis. Jadi saham yang sudah saya filter lagi atau saya sharing lagi, saya masukkan ke pelanggan Antek Saham di YouTube. Jadi jika ingin gabung boleh nanti klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dengan biaya 30.000 per bulan saja. Jadi bisa dibatalkan kapan saja melalui YouTube teman-teman masing-masing. Oke, saya juga sudah mengupload analisa dari saham Goto, AMMN, Brand Bear PT, dan PTRO tadi siang. Jadi itu untuk teman-teman yang belum menonton video tersebut boleh menontonnya, atau setelah video ini boleh menonton video tersebut karena saya membagikan analisa yang menarik di sana lengkap dengan trading plan. Jadi jangan lupa menonton video tersebut, dan juga saya akan mengupload satu video lagi untuk besok, yaitu analisa IHSG dan juga 3 saham yang menarik yang bisa teman-teman pantau selama 1 minggu ke depan. Nah, maka dari itu jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham ini supaya teman-teman tidak ketinggalan analisa terbaru dari Antek Saham. Oke, untuk analisanya kita mulai dari saham Cuan dulu ya. Untuk Cuan boleh kita lihat di sini, memang cukup bagus ya dari pola triple top yang di minggu yang lalu. Boleh kita lihat di sini ada triple top, dan view saya akan cenderung bergerak turun ya. Kalaupun bergerak naik, maka pergerakan naiknya hanya untuk retest saja. Dan boleh kita lihat harga retest sampai ke resisten 7425, lalu bergerak turun kembali. Jadi view saya pada Cuan ini akan lebih cenderung bergerak turun ya selama 1 minggu ke depan, karena memang sudah rally cukup lama ya dari sini, dari 20 Maret, jadi sudah hampir 1 bulan lebih rally sampai high-nya di tanggal 2 Mei kemarin. Jadi perlu koreksi dulu untuk Cuan, bisa koreksi dulu sebelum melanjutkan naiknya. Jadi untuk Cuan, karena di sini sudah menandakan rejection juga akan bergerak turun, maka potensi melanjutkan pergerakan turunnya selama 1 minggu ke depan. Dan di sini saya menandai beberapa area ya yang bisa menjadi area turun dari saham Cuan ini. Yang pertama bisa ke support di 6.775.
Jika breakdown support ini, maka akan lanjut ke area demand di 5.825 sampai 6.200. Nah, area yang sangat bagus untuk melakukan pembelian yaitu yang di sini, 5.825 sampai 6.200. Jadi teman-teman boleh menunggu dulu jika ingin masuk pada saham cuan, menunggu di area ini. Dan seperti visa yang tadi, maka cuan ini akan cenderung bergerak turun ya ke area demand-nya untuk koreksi dulu sebelum melanjutkan naiknya. Nah, sekarang kita cek dulu ya bagaimana broker summary pada saham cuan ini. Oke, terlihat jelas di sini. Dari indikatornya juga sudah terlihat jelas dari tanggal 2 Mei sudah ada distribusi ya dari asing maupun bandarnya. Jadi sudah mulai ada jualan dan juga terlihat di tanggal 8 yang beli rata-rata dari broker retail AZXC, XL, SK dan yang jual CC, PDNI. Memang retail memang suka masuk di sini ya, karena memang boleh kita lihat sudah rally ya, sudah rally. Jadi turun sedikit saja para retail menganggap ini adalah sebuah koreksi wajar, tetapi tidak melihat bagaimana keseluruhan dari chart pada saham cuan ini. Jadi hanya melihat sebatas saja, melihat sebatas harga bergerak turun sedikit, mengatakan kalau itu koreksi, tapi boleh kita lihat secara gambaran keseluruhannya, cuan ini sangat berpotensi koreksi lebih jauh lagi. Dan secara broker summary juga terlihat ada big distribusi dari CC, PD, dan NI, dan yang beli rata-rata dari broker retail. Jika kita cek secara mingguan, oke terlihat ya, CC dan broker asing yang lainnya jualan di sini. Dan yang beli YJ, DR, BBKZ memang tidak terlalu banyak retail di sini. Jadi memang retail baru masuk di hari, retail baru masuk di hari tanggal 8 kemarin, di hari Rabu. Jadi ada potensi diturunin lagi ya. Kemungkinan untuk membuat para retail cut loss dulu, baru diangkat lagi ke area 7.425. Jadi view saya pada cuan, seperti yang tadi broker summary tidak menarik, ada distribusi, maka dari itu cuan sangat potensi untuk bergerak turun. Pergerakan turun yang paling mungkin bisa sampai 6775, support 6775. Jika support ini di breakdown, maka akan melanjutkan turunnya sampai ke area demand 5825 sampai 6200. Jadi boleh pantau kedua area ini ya. Untuk saham cuan, sebentar saya tandai dulu. Jadi untuk cuan akan cenderung bergerak turun ke area ini, ke area support 6775 sampai area demand 5825 dan juga 6200. Untuk pergerakan naik, tunggu cuan bisa breakout resisten di 7425. Nah, jika resisten ini bisa di breakout, maka cuan potensi menguji resisten lagi 775 sampai 7950. Jadi jika bisa breakout resisten di 7425, maka cuan akan naik lagi ke 7750 sampai 7950. Sini saya tandai lagi ya, satu resisten 7425. Jika bisa breakout resisten ini, maka cuan akan mulai bergerak naik kembali sampai ke area 7750 sampai 7950. Jadi ini merupakan area target ya, area target naik. Area target naik. Lalu yang di sini area target turun. Jadi teman-teman boleh pantau nanti ya. Tetapi secara view saya akan cenderung bergerak turun selama 1 minggu ke depan. Untuk trading plan saya tidak membagikan dulu karena menurut saya akan jika mencapai area demand maka akan cenderung sideways dulu nantinya sebelum bergerak naik. Dan untuk break resisten 7425 menurut saya belum mungkin ya selama 1 minggu ke depan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, jadi saya tidak membagikan trading plan pada saham cuan kali ini. Jadi boleh pantau dulu ya. Jika break resisten 7425 boleh masuk dengan target di 7750 sampai 7950. Akan tetapi jika belum mampu di breakout, maka cuan akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke area target turun kita di sini. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada TPI ya. Untuk TPI cukup bagus ya di sini, sangat bagus. Pergerakannya masih rally dan bisa breakout ya area resisten kita di 7875. Dan sekarang kita akan buatkan resisten yang baru ya untuk TPI ini. Kita ubah time frame ke 1 jam. Oke, ada area di sini.
yang bisa menjadi area naik pada TPI ya. Sorry. 8.200 sampai 8375. Jadi untuk TPI ya berpotensi naik ke area ini untuk menguji lagi apakah TPI masih kuat untuk bergerak naik selama 1 minggu ke depan. Jadi ada potensi karena di sini boleh kita lihat, sorry saya ubah lagi ya. Di sini sudah breakout trendline, jadi bisa dipantau ya untuk TPI ya di hari Senin nanti. Untuk scalping boleh masuk dengan target di area yang tadi 8.200 sampai 8375 karena di sini sudah breakout trendline. Untuk TPI ya berpotensi melanjutkan naiknya di hari Senin sekitar naik 2-3% lagi. Jadi ada potensi untuk TPI ya naik dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka menengahnya akan potensi koreksi dulu ya karena memang di tanggal 2 Mei ada guyuran yang cukup besar di sini yang sehingga membuat wick yang berpotensi menjadi area penjualan untuk TPI ya. Jadi untuk TPI ini potensi ya naik dulu lalu turun kembali ke area support, ada satu support di sini di 7675. Jadi view saya pada TPI ya selama bisa bertahan di atas 7675 maka potensi naik dulu ke area supply 8.200 sampai 8375. Akan tetapi jika support 7675 di breakdown maka akan turun ke area yang pertama yaitu 7275 sampai 7450. Jadi untuk TPI ya pantau, saya ketik di sini pantau yang pertama support 7675, kemudian supply 8200 sampai 8375. Untuk view selama 1 minggu ke depan mungkin akan cenderung sideways ya. Jadi setelah mencapai supply, harga akan turun ke area support, lalu setelah mencapai support, harga naik lagi ke area supply-nya lagi. Nah, maka dari itu wajib pantau area ini, area support dan juga area supply pada TPI ya. Jika ingin melakukan pembelian, boleh melakukan pembelian ya di area support. Stop loss di bawah dari support, tipis saja. Dan take profit di area supply-nya. Boleh kita lihat, risk reward ratio-nya sangat menarik, 1:2,57. Potensi profit 5% dan potensi loss 2%. Kan tetapi jika ingin masuk, tunggu konfirmasi yang valid di area support ini. Karena area support ini termasuk support yang lemah ya. Jadi potensi bisa langsung di breakdown. Maka dari itu saya buatkan stop loss-nya tipis saja di sini. Jadi jika ingin scalping di area support, boleh masuk di area support-nya dengan target di area supply atau target jika mencapai 2-3% dari area entry. Dan jika scalping, boleh saja seperti yang tadi, entry lalu take profit dan juga stop loss-nya 2-3% dari area entry-nya. Tapi secara swing-nya tidak menarik ya jika ingin masuk pada TPI untuk sekarang. Lebih baik menunggu di area yang pertama ini, area 1 dan juga area 2 pada TPI ya. Nah, view saya seperti itu akan cenderung sideways, naik ke area supply 8.200 sampai 8375. Lalu setelah mencapai area ini akan cenderung turun lagi ke area support 7675. Area yang bagus untuk melakukan pembelian boleh di area support 7675, akan tetapi wajib cut loss ya jika hit SL di 7575. Tetapi area pembelian yang paling bagus, area yang pertama dan juga area yang kedua, karena area ini merupakan area demand pada saham TPI ya. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada TPI ya. Oke, secara mingguan masih akumulasi cukup besar di sini. Jadi masih potensi untuk bergerak naik. AK masih akum yang jual BK, YU dan XA. Secara tanggal 8, oke akum cukup besar dari AK dan jual masih BK. Jadi memang ada potensi untuk naik dulu pada saham TPI ini sebelum nanti mulai ada jualan sedikit-sedikit di area supply-nya. Jadi boleh nanti pantau area supply pada TPI ya dan juga support 7675. Untuk sekarang belum menarik ya jika swing masuk di harga sekarang, tetapi jika scalping boleh manfaatkan seperti yang tadi, manfaatkan momentum untuk bergerak naik pada TPI ya karena cukup volatil ya. Jadi pergerakannya cukup enak untuk scalping pada TPI ini. Untuk stop loss dan take profit boleh di angka 2-3% dari area entry teman-teman. Jadi momentumnya masih bagus, masih naik, kemudian masih sangat kencang untuk naik, koreksi sedikit-sedikit di sini, lalu pada saat bergerak naik harga cukup kencang ke atas. Jadi sangat bagus momentumnya jika ingin scalping pada TPI ya.
Boleh pantau ya area yang sudah saya tanda di sini. Area yang bagus melakukan pembelian yaitu di area yang pertama atau 7275 sampai 7450, lalu 6775 sampai 7025 jika ingin swing pada TPY ini. Boleh menunggu di sana jika seorang swing trader, tetapi jika scalping boleh masuk sekarang dengan target di area supply-nya. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Oke, untuk Antam boleh kita lihat di sini. Belum turun ya ke area support kita di 1465 dan di hari Rabu tanggal 8 Mei sempat naik 2% lebih karena dari RUPS ya. Jadi RUPS Antam di tanggal 8 Mei tentang pembagian dividen boleh nanti dibaca lagi ya. Boleh nanti dipantau apakah di tanggal berapa untuk ex-date dari pembagian dividennya untuk pada saham Antam ini. Nah, sekarang secara teknikalnya kita lihat di sini ada potensi membuat base ya pada Antam. Jadi ada potensi untuk langsung bergerak naik ya, mulai bergerak naik selama 1 minggu ke depan. 1 jam dulu kita cek. Oke, di sini terlihat ya naik sekitar 4%-an di jam 11-nya. Langsung naik ya. Mungkin dividennya diumumin di jam 11 lalu Antam ini langsung bergerak naik. Dan boleh kita lihat di sini sepertinya membuat double bottom pada Antam. Jadi ada potensi untuk Antam ini bergerak naik ya, bergerak naik ke area 1600. Jadi untuk Antam jika ingin masuk menurut saya bisa saja, tapi scalping ya, jangan swing. Kalau swing kurang menarik untuk Antam saat ini. Lebih baik menunggu di area support jika ingin masuk menjadi swing trader pada Antam ini. Oke, jika ingin scalping boleh masuk ya dengan target di area 1600 sampai 1630, lalu stop loss di bawah dari 1480 atau stop loss-nya boleh di 1475. Jadi untuk Antam masih ada potensi naik didukung dari berita RUPS, tetapi secara trennya di sini akan cenderung bergerak turun dulu ya karena sudah breakdown support trendline-nya di sini. Boleh kita lihat breakdown support trendline. Jadi ada potensi melanjutkan penurunannya, tetapi secara news dari RUPS masih ada potensi tes lagi ke atas sebelum melanjutkan penurunannya. Makanya tadi saya bilang lebih cocok untuk seorang scalping. Jika ingin swing boleh menunggu di area support di sini, tetapi tetap perhatikan untuk kapan tanggal ex-date pembagian dividen dari Antam ini, karena jika teman-teman masuk di time date-nya, maka potensi nantinya terkena dividen trap di ex-date-nya ya. Jadi boleh nanti pantau untuk Antam apakah dalam jangka waktu dekat ex-date-nya mungkin di Juni ya atau Juli pembagian dividennya, boleh nanti dipantau. Tapi secara view-nya di sini akan cenderung bergerak turun dulu ke area support di 1465 sebelum bergerak naik. Jadi view saya pada Antam akan cenderung bisa saja sideways nanti ya, sideways di bawah 1570, di bawah area supply 1570 sampai 1600. Jadi untuk Antam selama masih di bawah dari area supply ini, area supply 1570 sampai 1600, maka akan lebih cenderung bergerak turun. Jika ingin masuk, lebih baik menunggu breakout dulu ya. Breakout area ini. Breakout area yang di sini. Nah, yang ini 1570 sampai 1600. Jika area ini di breakout, maka Antam akan melanjutkan naiknya sampai ke area supply berikutnya di sini. Jadi area supply berikutnya di 1680 sampai 1720. Tunggu breakout supply 1570 sampai 1600. Jika bisa di breakout, maka boleh masuk dengan target di 1680. Untuk trading plan-nya kita buat seperti ini ya. Buy on breakout, stop loss di bawah dari stop loss 1550, lalu take profit di 1690. Boleh kita lihat buy on breakout masih cukup bagus untuk saham Antam ini. Oke, seperti itu saja ya view-nya. Untuk Antam bisa saja naik seperti yang tadi, naik dulu ke area supply.
lalu turun kembali ke area support 1465 sampai 1415. View panjangnya cenderung turun, tetapi view untuk jangka pendek bisa bergerak naik dulu, spike ke atas, lalu bergerak turun kembali ke area support di sini. Jadi belum saya rekomendasikan ya untuk masuk secara swing untuk saham Antam ini. Lebih baik menunggu di area support menggunakan trading plan di sini. Buy 1460, target 1570, lalu stop loss di 1390 untuk saham Antam. Oke. Lanjut ke saham yang keempat, ada Pegas atau yang terakhir. Oke, untuk Pegas masih dalam pergerakan naik ya di sini. Masih konsisten naik ke area supply 1535 sampai 1570. Dan menurut saya juga akan sangat mungkin naik ke situ ya. Dan saya lihat dari sini sebuah support, ada sebuah support di harga 1480. Jadi selama bisa bertahan di atas support 1480, maka Pegas akan lanjut naik ke area supply 1535 sampai 1570. Dan setelah mencapai area supply ini, potensi untuk Pegas akan turun lagi untuk koreksi ke supportnya di 1480. Nah, sekarang kita cek dulu ya broker summary pada Pegas. Tentunya masih akumulasi ya di sini, masih akumulasi. Indikator bandar volume dan juga net foreign bezelnya konsisten hijau, jadi sangat potensi untuk bergerak naik pada saham Pegas ini. Jadi masih akan sangat mungkin naik ke area 1535 sampai 1570. Jadi untuk para scalper boleh masuk saja, masuk di pada saham Pegas ini, manfaatkan momentum dengan target di 1535 sampai 1570. Nah, jika sudah masuk ke area ini maka boleh take profit ya, karena ada potensi setelah mencapai area ini harga bergerak turun kembali. Jika ingin swing trader maka saya tidak menyarankan ya jika ingin masuk secara swing pada Pegas, karena pergerakannya sudah sangat jauh ya, sudah tinggi dari sini. Dan juga sudah mendekati area supply, jadi tidak disarankan jika ingin masuk secara swing trader pada Pegas. Jadi yang scalping atau yang scalper boleh manfaatkan masuk pada Pegas, tetapi yang swing trader tidak disarankan. Karena secara broker summary yang tadi juga masih big akumulasi, jadi sangat berpotensi untuk bergerak naik. Sorry tadi Antam kelupaan di sini. Dari sini juga boleh kita lihat untuk Antam big distribusi ya di hari RUPS-nya di tanggal 8 Mei. Jadi pergerakan naiknya hanya untuk spike saja ke atas. Boleh kita lihat AK, LG, BK buangan cukup besar. Dan ya seperti itu big distribusi, jadi potensi untuk melanjutkan penurunannya. Oke, kembali lagi ke Pegas. Untuk Pegas sangat potensi untuk melanjutkan naiknya sampai ke area supply 1535 sampai 1570. Jika ingin masuk akan lebih baik jika dikasih di area support ya. Di area support 1480 sampai 1490. Lalu target di 1535 sampai 1570. Oke. Jadi untuk Pegas seperti itu saja, akan cenderung naik ke area supply. Dan tetap perhatikan, karena masih kuat bergerak naik, maka tidak menutup kemungkinan untuk Pegas bisa breakout area supply-nya. Jika break area supply, maka akan melanjutkan naiknya sampai ke 1635 di sini. Jadi ke area resisten di 1635, jika bisa breakout area supply 1535 sampai 1570. Oke, untuk Pegas sangat cenderung untuk bergerak naik, sangat potensi ya. Jadi boleh dimasukkan ke watchlist untuk yang scalper supaya nanti bisa masuk ke Pegas jika dikasih diskon. Misal membuat ekor dulu ke bawah, maka scalper boleh masuk di sana dengan target di area supply-nya. Jadi boleh nanti memantau area ini pada saham Pegas. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.